Mirip kan? Mirip, cuman dia gendut aja. Enggak. Nih, jadi toiletnya kan gini. Ada berapa kamar mandi? Nah, itu dong. Misalkan 3. Misalnya ya, pokoknya sekitar sini lah. Di sini tuh kayak antrian. bukan antrian apa sih? Wastafel. Ya, nah antrinya di sini. Kan ada 2 nih, belah gitu kan. Nah, ini kosong nih, ini keluar. Udah keluar, si ibu-ibu ini Masuk. kan dia di depan aku pas kan. Dia Cuci masuk. tangan dulu. Masuk, kukira langsung ke sini, katanya ke sini. Cuci tangan. Ya oke dong. Aku tadi mau masuk, cuma kan takutnya itu dekat dia. Terus Sebelah sini kosong. tiba-tiba ada yang keluar. Ada yang keluar. Tapi sebelum itu dia kayak celengak-celuk di sini. Aku nggak ngerti kenapa. Terus pas di sini keluar, otomatis udah sisa aku dong. Pas aku mau masuk sini, terus Dia bilang tiba-tiba dia bilang ke sini. Saya belum, punya saya. Terus kayak ini orang apa? Padahal yang sini masih kosong apa udah? Masih kosong, cuman karena dia ketutup. jadi ketutup. Jadi mungkin menurut dia Ya. udah ada orang kali ya. Jadi ya udah habis dari dia, udah aku langsung kesini aja punya dia. Karena masih hijau ininya. Cuman dia mungkin nggak ngerti giniannya kali ya. Sudah tua banget. Baru nggak? Nomor 30. 34 dulu kali ya. 30 atau 4? Kita segituan. Ya udah. Kamu berantem sama dia. Enggak, aku langsung, oh iya. Mentang-mentang saya. Terus apa? Cerita apa lagi? Cuma dengan nangis. Mau di video. Enggak, kamu bakal Bisa nih? Kenapa? kamu bakal nge-share. Yang kemarinnya belum aku upload. Makanya dilaguin biar aku deh yang edit. Ya, kapan bisa? Bisa? Bener ya? Aku bakal edit tapi ini dieditnya ada lagu. Iya. Jadi cuman nggak ada. Iya. Pinter kamu yang upload. Ini sih ini. Kok aku yang upload? Kan di YouTube kamu. Tinggal aku kasih password. Apa? Oh, jelek ya. Apa? Itu yang dia di meja makan. Oh, Kan kakak. mamanya kayak bilang pokoknya dia kayak dia juga bangga menghargai gitu kan. Aku jadi keinget momen dimana aku 4 mata sama ayah, bener-bener 4 mata. Saya bilang, nangis hati. Apa? Ya bilang apa? Bilang apa? Hah? Bilang apa? Bilang apa? Tisu. Masalahnya aku lagi meler. Jadi Apa? ininya dikit nih. Iya nggak Jadi, apa. Kenapa ya? ya udah bilang, pokoknya kayak nitipin mama dia ke aku. Udah sering kamu bilang. Iya, Kira-kira yang cuman- baru ini. Enggak. Apa Kayak hubungannya? ya kayak kan di situ apa ibu bapaknya kan bilang kan kayak dia tuh Udah bisa bantu banget. ya terus kayak aku kayak di sana ngeliat aku sekarang gimana ya gitu. Tapi kan ya itu, ya kan memang dibilang pasti ada porsinya, nggak usah buru-buru, santai. Kamu masih muda, masih umur segini, perjalanan masih ya 28 tahun baru dapat kerja gitu. Tapi itu kayak kuliah tuh. Iya, maksudnya ya udah, kalau ada prosesnya, jangan buru-buru. Terus dia bilang apa tadi, jangan bikin sama orang lain, sama perjalanan orang lain. Kamu nggak akan ketinggalan kereta, sabar aja, pelan-pelan. Ntar malah kebanyakan insecure, malah pusing sendiri. Udah ada perjalanan masing-masing. Kan daripada kamu selalu buru-buru, selalu insecure, mending kamu pelan-pelan. Kayak yang tadi si Arga kan, dia nawarinnya kesini, nawarinnya malah asal kan. Mending tarik diri, terus apa namanya, udah siapin strategi yang benar-benar strategi. Kamu kan karena kamu di dunia sales kan, kamu benar-benar harus
belajar gimana caranya sih jualan, produk knowledge-nya kamu udah bagus, cara jelasinnya udah bagus, tapi mungkin strategi cara kamu masuknya masih kurang, kurang ngotot, kurang apa ya. Kalau mau cari kerja harus ngotot, harus sabar, kamu harus pede ini juga penting gitu. Harus dibangun lagi skill set-nya, apa sih yang kurang. Tinggal jadi sempurnain, sabar, semua juga ada waktunya. Jadi kan target kamu kan pengen bikin usaha sendiri kan, ya itu sambil belajar, sambil santai aja, nggak usah dikejar apa sih ya. Dikit kayak aku bilang sama itu kan pasti juga udah seneng kamu bantuin ya. Kamu nggak bakal bisa lah gantiin posisi ayah, benar-benar gantiin posisi, ngerti nggak sih? Ya kamu sama ayah sih umurnya beda berapa tahun, pengalamannya beda berapa tahun, perjalanannya masih panjang kamunya. So, kamu udah mau langsung gantiinnya, enggak lah. Mereka juga harus belajar beradaptasi sama keadaan yang baru. Ini loh keadaan yang baru, harus terima sama-sama realitanya. Ya mama juga nanti pelan-pelan juga ngerti, kayak yang kamu bilang kamu kepikiran kadang-kadang ngasih ini. Ya udah, kalau kamu udah ngobrolin sama kakak, terus kakak juga bilang ya udahlah gini aja, ya udah berarti udah kapabilitas. Ya udah, nanti maksudnya kalau misalkan tangkapan yang gitu ya kapabilitas kamu berarti di situ kan, karena kamu nggak punya dukungan kan. Cuman kalau nggak punya dukung ya kamu aja ngobrol lah gitu. Cuman kalau sama LDAP ya udah ingetin sekali, tapi ya udah kapasitas kamu kan masih di situ, uang juga masih uang mama kan. Kalau misalkan habis pun ya udah, emang berarti kan ya kamu bilangnya nanti sukaan kayak gini. Kayak aku juga dulu kan kayak cara ngasih tahu mama tuh nggak langsung aku kasih tahu gitu. Ada contohnya dulu, dibiarin dia salah dulu, terus baru nanti aku kasih tahu tuh kan, kataku juga apa yang gini. Ya nanti juga dia lama-lama oh iya dia tuh udah dewasa, udah bisa didengar nih, udah tahu lah, udah lebih jago lah daripada kita gitu. Ada perannya masing-masing, sabar, peran-peran kayak gitu tuh kan, karena kan keluarga kan. Kalau kamu sama aku sih ya kita bisa lebih open kan, lebih terbuka. Makanan aja juga jadi pelajaran, kalau kita ada tua tuh lebih open, lebih apa, sama semua peluang, jangan nutup. Pokoknya dengerin pendapat orang, dan ya emang harus dibutuhkan kedewasaan lagi buat dengerin yang lebih muda kayak gitu. Pokoknya ada peran yang masing-masing, kamu coba jalanin aja. Kalau misalkan nanti ya misalkan habis uangnya ya udah, berarti ya kamu tinggal, mereka kan harus siap sama keadaannya kan. Kamu juga mungkin kamu bisa lebih siap kan sama keadaannya, dan kamu gak usah merasa bersalah kalau kayak gitu. Apalagi kalau sekarang kamu aku nggak bisa gantiin ini, nggak bisa ngasih yang sama, ya nggak bakal bisa pernah sama lah. Ini tuh bukan kewajiban kamu. Kewajiban kamu kan ingetin. Lagian mau sehabis-habis juga nggak akan sedih banget kan. Masih ada apalah. Tuh. Ini sesuai porsinya aja. Kalau salah ya udah, emang waktunya salah, emang waktunya keluarga kalian belajar. Emang ada kan, aku bilang selalu ada cost of failure kan. Kalau ada cost buat kamu salah, kayak sekarang cost kamu salah, kamu lamar bisa tunggu, apply bisa tunggu, itu kan cost kamu salah tuh. Waktu kamu kebuang berapa bulan, 6 bulan, hampir 1 tahun lah. Kita bikin 9 bulan, masih 9 bulan itu cost. Kamu jadi tahu. Jadi mungkin lebih belajar kan, kamu jadi tahu e-commerce keseluruhannya kayak gimana. Walaupun kamu cuma 2 minggu kan kamu tahu tuh garis besar apa. Mungkin kamu udah jadi tahu, nanti kalau masuk e-commerce lagi kamu tahu petnya tuh kayak gimana. Jadi nggak harus bingung. Itu kan salah satu positifnya kamu masuk bisa tumbuh kan, walaupun cuma 2 minggu. Kamu tahu jalurnya kayak gimana, terus kamu tahu sekarang cara apa sih PM gitu. Ya minimal udah ada gambaran lah. Maksudnya kalau kamu bener-bener start dari awal, kayak misalkan dari dulu Ili yang dulunya belum e-commerce di e-commerce kan, kamu bener-bener ngerangkak sendiri kan, kamu nggak ada guidance sama sekali. Cuman bisa tumbuh kan ada sedikit guidance tuh, kamu jadi tahu roadmapnya kayak gimana, kamu apa yang bisa kamu lakuin gitu. Terus sekarang di Inspire kamu mungkin jadi tahu sales yang di lapangan tuh bener-bener kayak gimana sih, yang bener-bener gitu kayak gimana, nawarin. Dan juga kamu bisa sedikit belajar dari situ. Jadi mungkin ini perjalanan kamu matangin diri kamu sebagai sales mungkin
Enggak, beneran. Matangnya dari kamu sebagai, maksudnya sebagai pengusaha mungkin. Kan nggak ada yang tahu juga ilmu mana yang kamu ambil. Cari berkahnya aja, maksudnya ambil positifnya aja, selalu jelek-jeleknya capek, ini pastinya capek lah. Tinggal kamu prioritasin yang mana. Kayak gini-gini kan, ya kamu mulai harus bisa ngasih argumen tuh ke Mbak Sisi, ke siapa. Caranya tuh kayak gini, nggak bisa setiap hari kayak gini. Atau nggak, saya udah punya strategi sendiri. Tapi kamu harus benar-benar bisa buktiin kalau cara kamu tuh efektif. Gitu ya. Minumannya doang sama ramen. Gitu. Beragam kok. Juga itu kok. Bentar. Pelan-pelan, kamu nggak lagi kejar apa-apa. Sobi. Strawberry itu sama masalah Ya. Tadi gue buru-buru. Terima kasih. Namanya tuh Enggak lah, kenapa nyesel? kan harusnya kamu dapat Lebih apa? Kamu seumuran aku aja enggak? Mau cari yang lebih apa sih? Nggak ada habisnya nyari yang lebih kayak gitu. Kamu juga berusaha bertumbuh kok, kamu coba ya nggak nurut itu ya wajar lah, masih muda. tuh wajar kan. Ya, tapi dengerin, lama-lama juga aku capek lah. Cuma dia benar-benar baca lagi. Dikasih yang benar-benar mantap nggak bisa. Coba. Oh. Itu baru. Nah, coba dulu. Nggak, aku udah pilih hitam. Oh nggak apa-apa. Enak sudah. Enggak. Batu keran. Enggak. Keran. Enggak sah. Enggak, itu aku udah pilih itu. Nggak habis. Kayak air strawberry aja. Kayak permen. Apa-apa aku. Udah. Udah nggak keminum. Kalau kamu tuh nggak, kalau kamu tuh nggak suka tuh bener-bener nggak keminum, menurut nggak? Kalau aku tuh nggak suka kayak ya udah, itu kan yang penting bisa minum aja, bisa nolak. Ciki. Oh, terus mau cerita apa ya kemarin? Oh, tentang ini ya, keluarga aku ya. Gimana? Yang keluarga mama. Yang selek. Warisan itu warisan apa? Warisan Mbak aku sih, rumah Mbak Uti Bang aku. Masih ditempatin, masih ada vakumnya. Nah, waktu itu tuh karena waktu itu rumahnya udah lumayan rusak, butuh direnov. Terus akhirnya terputus lah. Ada kakaknya, suaminya Bude Sarni itu keras sama kayak ayah. Cuman suaminya Bude Sarni itu egois, main egois. Nah waktu itu warisan rumahnya Mbak Uti kan ada Mbak Ati kan tinggal di situ. Nah katanya tuh rumah itu nanti dijual aja, nanti Mbak Ati dapat duit. Beli rumah. Oh ya, dikasih duit untuk beli rumah. Mamaku nggak dilibatin. Maksudnya mamaku kayak nggak ada bagiannya. Ayah kesel dong. Mana? Diri ini kan anaknya dia, kasih lah. Ya. Ada bagian juga. Ya, ayah bukan mempermasalahkan uangnya, tapi dia tuh anaknya loh. spesifik banget ya. Mau makan duluan aja. Bareng-bareng
soalnya nanti nggak dingin, dingin di situ sendoknya. Sini, stop. Mau sendok dong satu. Aku juga sendok satu. Sendoknya sisa. Nggak ada lagi. Ya udah. Nanti kalau dia datang minta sendok aja kali. Udah. Kocok ya. Sampai ya makan ini lagi meler. Ngapain ya? Kayak Indomie. Tapi ini sehat, tidak micin, no micin. Tahu. Enggak lah, dia pakainya stok. Tahu stok nggak? Ya. Ini foto. Oh, udah. Jadi ntar foto lagi. Ya. Ih. Ya. Ini aja. Oh, makan ini sayang. Ini cheese, jadi dia harus dimakan. Nah, kamu Udah. Ini cheese. minta sendok. Ntar dulu aja gampang. Ntar aja. Terus lanjutin. Ya, tapi Ya, tapi kan berarti itu berantemnya bukan karena itu doang, emang karena dua-duanya aja yang keras. dua-duanya keras. Sampai waktu itu tuh ada pihak ketiga sayang, dikumpulin semuanya, terus ada tetangga mbak kamu jadi perantara. Beneran, karena bener-bener biasanya nih lebaran hari pertama tuh kumpul semua, habis itu nggak kumpul. Kayak Pak Desargino nggak mau lihat ayah nggak mau lihat dia. Udah nggak ada yang satu sama lain yang kayak gitu ya nanti sama keluarga. Maksudnya kita harus menjadi kaya sampai kita nggak usah memikirkan semua gitu. Ya lagian kita nggak banyak sih, untungnya nggak banyak orang. Tapi gara-gara kejadian itu, jadi rumahnya nggak direnov-renov. Jadi ayah lah yang renov. Sukarela. Tapi si Pak Desargino ini sebenarnya kemarin ada. Terus dia udah gimana? Udah lumayan. Waktu ayah meninggal itu nggak? Enggak. Walaupun bakal aku aja ayah sembunyi. Gara-gara? Nggak mau ketemu. Ayah kan keras juga. Kalau udah nggak suka nggak suka. Mbah Kakung ayah sembunyi. Maksudnya Mbak Uti meninggal. Kenapa? Dia tidur di rumahnya. Namanya juga salah sih orangnya. Ayah tuh
mungkin karena orang lain nggak ngerti, mungkin menurut dia orang kayak baru atau gimana, jadi dia tuh pengen desa dulu. Nah Pak Desa Regino lumayan juga kayak hampir setara lah sama ayah. Jadi kan orang-orang maksudnya kayak ya gitu, jadi ayah tuh ngerasa kesaing. Dia emang apa dari ini? Nggak tahu deh aku dulu, kalau sekarang dia kayak perumahan-perumahan megang punya perumahan gitu kayaknya ya. Dia makan sih di Sragen. Iya, dia juga cukup keras orangnya, kadang-kadangnya pada nggak suka. Nah terus pas dikumpulin, cucunya kan disuruh main, jadi dikumpulin anak-anaknya aja, nggak nemu titik tengah. Untungnya pada saat itu kata mamaku, Pak Desa Regino tuh kayak marah-marah tapi pakai bahasa Jawa. Untungnya ayahku nggak ngerti. Kalau sampai ngerti itu bisa berantem kali. Ya emang komunikasi yang paling penting. Jangan sampai tidak bisa berkomunikasi. Karena kan ditekenin ke anak-anaknya kan, jadinya sama ya saya. Maksudnya mamaku punya juga anak cewek. Nggak bisa suami-suami kan kayak gitu. Apa karena mama sama ayah tuh suka bikin itu semoga anak-anak. Maksudnya kan sama nih template-nya tiga anak cewek. Semoga suami-suaminya nggak gitu. Itu gengsinya aja sih harus. Sama-sama nggak mengalah menurutku, sama-sama mau yang paling disandung sebenarnya. Kalau aku sih Dan kebetulan waktu di mama kayak semuanya tuh suami takut istri takut suami kayak, karena suaminya kan galak-galak. Jadi kayak misalkan nih kayak Pak Den nih, kalau misalkan lahiran dia baru megang anaknya tuh baru beberapa bulan. karena Kan kalau misalnya sekarang kan cowok udah lumayan ngelibatin maksudnya peran. aku kira megang-megang. Sabar. Tapi untungnya yang sekarang yang apa ini kamu iya Beda ya. yang apa pasangan-pasangan cucu-cucunya alhamdulillah dapatnya yang yang mau dilibatin juga gitu loh. Kayak misalkan anakku dia mau bersihin Kalau anakku suruh saya bersedih. kalau di keluarga kamu ada masalah kayak gitu. Kalau yang inti nggak pada cerai semua. Itu dari mama kan. Kalau dari ayah kamu tuh keluarganya udah pada di rumah semua. Udah pada di Bogor. Apa masih? Ya pasti. Gak ada yang tulis. Nggak ada. Kakek aku tuh tunggal. Yang ada tuh sama saudara nenek. Tapi nenek kan udah meninggal dari papa masih SMP. Jadi nggak pernah silaturahmi lagi. Apa sama yang mana? Nenek kamu dari Sama yang nenek justru terakhir sampai aku SD tuh masih arisan-arisan gitu loh.
cuma itu juga kayaknya berantem juga dan itu. Kalau yang sekarang yang di keluarga mama nggak ada yang punya pasangan sama sekali. Yang mama kamu Yang satu anak cerai keberapa? terakhir. Ya. Yang satu cerai, yang kedua mati, yang ketiga emang gak nikah, yang keempat cerai, kelima mama. Ya, Boleh minta sendok sama batu? Kaki. Ini baru punya aku belum. satu aja ini ada. Semua selamat makan. Terima kasih. Sama sendok biasa. Nggak usah. Kasih. Ini. Iya, aku ada sendok lagi. Ini nggak ada. Taruh di sini aja biar punya. Sama aja. Jadi sebenarnya kalau keluarga mama aku tuh baik-baik, cuman kayak mereka tuh jadi nggak terbuka aja. Kalau keluarga ayahku ya baik-baik juga sih, cuman mungkin karena udah dibiasain sama ayah gitu, jadi tuh minta-minta. Kalau di aku sih keluarga mama, sepupu aku udah pada misah tuh udah pasti, karena kan udah pada nggak jelas. Kalau yang dari papa masih kecil, paling Dari gede, papa? paling gede si Ijong. Yang si Ijong tapi ada 3 orang. Kamu dong paling gede. Iya, maksudnya yang paling gede selain aku. Yang paling Kamu gede ngangon dong, ngangon bocil-bocil. Iya kan? terlalu jauh. Kalau masih kecil mungkin aku ngangon. Cuman waktu kalau udah sekarang ya biar si Ijong ngomong. Terlalu jauh banget, ngerti nggak? Gapnya tuh terlalu tidak relate. Tapi selama aku bisa megang Ijong mah aman. Ya untungnya dari kecil aku udah tahu gitu tuh, maksudnya orang tahu aku emang kurang lah dalam sisi lain-lainnya, jadi ya aku emang harus ngerangkul adik aku supaya buat kita bisa maju sama-sama. Aku suka ngeliat kamu sama adik kamu. Keren. Kayak kalian tuh punya porsinya masing-masing. Kayak kamu membimbing adik kamu dan adik kamu apa menerima bimbingan itu loh. Maksudnya kayak Cuma gimana lagi kok dia? ya ada aja orang yang apaan sih lu gitu. Ya Yang karena dari kecil jauh banget, ngerti nggak umurnya? Kayak kamu sama Rere, kayak Lia sama Rere, jauhnya 5 tahun 6 tahun. Cuman kalau aku yang karena cuma berdua doang, ngerti nggak? Jadi dia nggak ada pilihan lain. Maksudnya lebih ke karena mungkin dari kecil aku sadar sih ya, kalau keluarga kita kekurangan nih, maksudnya mamaku ada kekurangannya, bapakku juga ada kekurangannya. Dia kita ya aku dari kecil udah nyusun strategi itu, aku harus gimana ya. keren kan? Keren. Keren. Orang kayak kamu tuh zaman sekarang udah sukses. Karena
Ya udah kebanyakan ngandelin aja. Jadi terpaksa juga sih. Apa? Terpaksa aja. Tapi terpaksa, orang terpaksa bisa juga Kayak- jadi nggak jadi apa ya? Nggak. Jadi Kayak yang ibunya pelajar itu yang dia bilang, ya gue juga kalau mau disuruh kayak apa, kayak kata-kata sore, mau disuruh ngurang 1000 kali, gue nggak bakal mau lah pakai hidup ini lagi. Gue juga pengen tahu rasanya bicarain kerja atau apa, kayak gitu-gitu, nanti nggak? kamu, tapi kamu bikin itu tuh jadi motivasi kamu. Kan ada orang yang jadi malah gimana ya? Dia jadi nggak beraturan aja hidupnya. Ya kalau nggak beraturan hidupnya, lu mau hidup kayak gitu sampai kapan, nanti nggak? Makanya pemikiran kamu bagus. Lebih ke aku nggak mau hidup kayak gini. Kamu berhasil nggak itu sampai titik ini? Not bad lah. Iyalah. Terus aku bisa lebih usaha keras di nyari kuliah sih. Dulu tuh aku masih nggak tahu dulu. Kalau dulu aku tahu beasiswa yang kayak bidik misi gitu, mungkin bisa masuk kuliah yang lebih bagus. Nggak tahu kalau kuliah aku yang biasa aja, mungkin aku nyari kerjanya juga nggak akan ekstra. Nggak akan Ekstra. mungkin kebukti sekarang. Enggak, nyari kerjanya nggak akan ekstra gitu. Tapi nggak tahu sih. Ya, mungkin ini jalan kamu yang udah. Iya. Ya kalau misalkan kamu di kuliah biasa aja, kamu mungkin kayak aktif. Aku nggak aktif. Yang nggak terlalu ambil. Aku tuh sampai Bukan nggak terlalu ambil sih. enggak kan aku. Sumpah, jadi kalau kamu berada tahu di- IPK aku berapa? IPK aku tuh biasa aja. Jauh banget sama kamu tuh, jauh banget. Aku tuh bener-bener asal lulus doang, ngerti nggak? Karena yang pertama tuh aku masih fase denial kan. Kayak tahun depan bisa nih gue masuk ITB kayak gitu-gitu kan. Aku beneran nyoba, terus beneran masuk. Gak malah, tapi nggak masuk ITB, masuknya UI kalau nggak salah. jalur apa? SBM tahun depan aku nyoba lagi tuh. Aku nabung 900.000 buat SBM lagi, cuma buat nguasin ego aku doang. Terus setelah tuh UI tapi. sipil kalau nggak salah, sipil UI, terus aku lihat tuh katanya suruh, katanya Ya. nggak masuk lagi kan. Aku bingung tuh, susah. Kuliah yang itu juga cuma 3 tahun doang kan, aku lanjutin. Tapi dari dulu kan aku tahu tuh kelemahan aku tuh bukan kelemahan ya, kayak aku salah sih. Kayak dulu tuh aku punya temen yang jago kimia gitu, Ya. sementara dia lemah di yang lain, dan aku jago semuanya kecuali kimia, ngerti nggak? Kayak matematika, fisika gitu, oke lah. Oh dia jagonya di kimia doang. Enggak, lebih ke lu bergunanya apa nih buat gua? Oh ya udah, terus gua belajar kimia aja, soalnya kan lu males kan belajar kimia. Iya sih, saya nggak bisa, kan aku nggak bisa belajar semua bulan. Ada yang kayak gitu-gitunya. Karena waktu itu aku beratnya apa, ngejar dari yang SMP pesantren itu ke sekolah biasa itu kan jauh banget tuh gapnya, dan aku nggak les, nggak apa, jauh tuh gapnya. Jadi aku nggak mungkin bisa ngajar semua kan, aku bisa ngajar yang aku ngerti aja, yang kayak deket-deket kayak matematika, fisika kan masih oke lah. Kimia tuh ya pesantren tuh bener-bener diajarin seadanya gitu loh. Ya udah, terciptalah kombinasi itu sampai aku lulus. Saat aku masuk kuliahnya malah kimia, kayak yang anjir. Ya aku bukan nggak bisa sama sekali kimia, cuman yang ya udah gitu. Cuma kalau kamu lihat IPK aku biasa aja. Yang penting bisa ngelamar BUMN lah. Sama kalau beda 0,5 aja. Kenapa? Biasa aja tuh, 3,2, 36 atau 3,2, lupa, 29 kalau yang salah. Kayak yang biasa aja. Coba. Enggak, kamu tadi bilangnya lapar. Lapar kamu bilang lapar. Ini minum ini sih. Sederhana.
gitu pokoknya kayak gitu. Sampai aku mah masuk kerja kan, oh ternyata aku ngeliat tuh kerja tuh nggak cuma soal PK. Dari situlah aku bisa nemu celah-celahnya kan. Mau dibilang pinter sih, di kuliah aku nggak pinter tapi di respect gitu kayak ini sebenarnya pinter cuma dia nggak niat aja. Mungkin malah no kayak dia ini bukan yang nggak pinter, ngerti nggak? Kayak dia pinter tapi in different way gitu. Nggak enak sih. Bohong. Sebenarnya masih banyak banget. Udah kayak gitu. Aku cari lah, ternyata yang ngebedain orang waktu kerja tuh emang gritnya. Kayak untuk aku ya masuk awal sebenarnya udah nyaman banget, aku bisa, temen aku udah sampai pensiun, gue di sini nih. Tapi aku bilang Berarti masih sampai sekarang masih di sana. yang masuk bareng aku itu ada 2, 3, 4, 5. Sampai sekarang masih di sana. Tapi aku bilang mau ngabisin kayak enak gitu, kayak telur pakai daging gitu. Ini tuh. Please. Tanya Oh ini saya. sama. Cobain deh rasanya. Ya kamu masa nggak makan, tadi kamu bilang lapar. Sama. Tapi kalau kamu dulu sama yang Nadia, apa kamu bisa? Prinsip yang beda itu apa? Kayaknya emang sama lagi nggak itu juga. Mama lagi udah bosan juga. Emang kalian kayak nggak pernah main gitu? Nah, tapi yang udah bosan aja loh. Jadi nanti kalau misalkan bosan, Bukan, kayak yang belum dewasa juga, terus lagi di fase sama-sama bosan kan, harusnya kan kalau kayak gitu kan ngobrol kan atau enggak. diem-diem. Enggak. Sama kayak sama-sama setuju. Ya sih kayaknya gue juga ngerasa kayak gitu doang. Keduanya sama-sama merasa gitu. Iya, ya gue juga ngerasa. Gimana bilangnya? Mau ketemu dong, mau ngomong. Yang aku lupa. Mau ngomong. Penuh tuh. Aku pengen tahu. Nono, ya seru. Pokoknya kamu udah Soalnya kamu udah berapa tahun? Kan tapi berapa tahunnya tuh SMA. Ini udah nggak, maksudnya kan aku belum pernah pacaran lama. Kalau kamu belum, terus kamu nggak pernah ingat gitu misalkan. Ya udahlah, udah nggak usah dibahas. Aku pengen tahu, aku penasaran. Kamu tahu daya ingat aku siapa, terus kalau aku bilang lupa berarti apa, Pak? Males bahas aja. Karena efeknya bakal kemana-mana. Udah mending daripada kamu kepikiran, kan aku juga ngerti kamu, tahu kamu mau bakal reaksi kayak gimana, jadi mending ya udah nggak usah aja. Itu keren. Berarti istimewa. Enggak. Aku nggak pernah lupa kejadian apapun dalam hidup. Ya gimana kamu tahu? Kamu mau tanyain aku waktu SD aja aku tahu. Ya udah SMA gimana? Exactly. Pas pacaran. Nggak usah, kamu kayak gitu terus. Ya, maksudnya kenapa kalian putus deh?
gitu yang apa aku bilang, sama-sama sepakat aja. Emang kalian gak chatan? Chatan kan, tapi ya sama-sama sepakat aja. Iya sih kayaknya udah beda dan lain sebagainya. Tapi udah Terus habis dari situ besoknya gak chatan lagi? Apa masih? enggak. Kayaknya sama-sama di fase yang kayak ya nih gue lagi bebas gitu. Ya, terus ya udah. Jadi kamu setelah 3 bulan kamu Enggak. gak pernah mikir sama sekali? Nah, bisa juga aku skripsi, terus aku lulus. Terus dia nggak datang ke lulusan aku, terus ya udah. Jauh. Ya udah. Tapi kalau udah datang ke lulusan aku juga aku bingung. Karena ada mama bapak. Bukan telur? Biasanya aku butuh kuah kamu. Nanti. Mau gak? Ini telur. Nggak kenyang, ini semuanya telur. Tadi. Ini semuanya telur. Jadi kamu makan ini ya, bantuin ya. Tapi kamu pertama kali ketemu aku di aplikasi kamu gimana? Memang udah saya. Kan kamu bilang kamu sebenarnya nggak ada energi buat ketemu kan kalau sama orang. Enggak. Kalau banyak-banyak. Enggak, yang kamu bilang kayak ada teman dari kau yang deketin kamu. Kalau itu aku emang nggak suka sama yang satu kantor kan aku gini. Terus di titik mana kamu merasa punya apa? Ya, lebih ke jalanin dulu aja kalau awalnya sih. Kamu juga pasti gitu kan. Kalau sekarang jalannya masih jalan. Terus sekarang ya udah kejauhan. Terus Anjay. Ya udah kejauhan. Maksudnya ya udah saatnya juga serius kan, udah saatnya serius, terus cocok juga, terus kamu juga menerima background Background warna hijau, warna kuning pula. kita juga udah tahu ya, maksudnya kamu tahu perjalanan aku juga tahu perjalanan kamu, daripada udah cocok juga apalagi mau dicari kan. Aneh. Canda Ya, itu mah nanti. Kamu serius banget sih. Tapi kalau misalkan tiba-tiba aku bilang, aku boleh ke rumah nggak? Bolehin nggak? Tapi ya kayak aku bilang terakhir, aku tuh mau ketemu sama kamu tuh nggak enak. Karena kita nggak akan bisa jalan bareng kan, aku belum punya mobil, belum punya kendaraan yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Ya, di rumah kamu aja main. Kenapa? Kan aku bilang aku nggak tinggal sendiri. Kamu banyak anomali di rumah aku. Nah, kayaknya mending kita ketemu di luar aja gitu mungkin. Gitu, Cien. Sudah mengerti sekarang? Ya, tunggu aku punya mobil ya. Tapi kamu bisa nyetirin sampai mau berapa? Semua atau enggak? Tapi nggak tahu, kayaknya juga udah pada lupa. Feel-feelnya pasti udah lupa. Latihan lagi dong sekarang. Jangan minder aja kalau aku kerja. Masa aku nggak
Dulu konek. Tapi kalau istri atau pasangan teman-teman kamu tuh apa? Nih, Yang teman kamu berapa yang minggu? Yang waktu kuliah. itu hilang. Nggak tahu itu teman apa namanya? kuliah. Yang kuliah. Kenapa? Nggak, ini kan cuma satu orang doang. Yang pacaran kerjanya Bisa aja. bisa aja tuh maksudnya apa? Makanya di circle itu ini yang kuliah paling bagus kamu aja. Dulu. Kan kuliahnya doang, kerjanya Kayaknya juga yang lain biasa aja. Cuma yang ke Qatar doang. Itu istrinya nggak kemana-mana. rumah tangga. Agak-agak Islami gitu loh kalau mereka. Kalau yang minggu-minggu itu Nggak ada yang rokok, ada satu orang doang. Yang itu yang NPD. paling ganteng aku. Ya iyalah kata kamu sama aku. Terus teman kamu gimana sih? Kemarin kan Qatar lagi gonjang ganjing. Oh, Kamu nggak nyadar? yang terakhir dia cuma motoin ada roket-roket doang. Tapi kita ada kemungkinan putus. Nggak tahu, enggak sih. Kenapa nggak tahu? Enggak harusnya. Kamu akan bilang kita kayaknya nggak cocok lagi. Nggak tahu. Hah? Enggak. Nggak tahu. Kadang kamu ngeselin. Kenapa? Kamu ngeselin. Selalu. Sayang. Kalau tiba-tiba aku ngomong udahan, Kenapa? kamu akan nanya apa langsung iya? Nanya lo gila. Kalau kamu ngapa? Hah? Kalau kamu ngapa? Hah? Kalau kamu kan ngapa? Kalau kamu iya. Ada porsi masing-masing. Halah halah. Egonya juga beda. Ada. Porsinya apa? Aku apa? Yang lebih tenang. Halah. Ini tenang apaan lagi sakit? Video. Tenang. Cuma bilang aku mau bilang aku nangis deh kayaknya. Kayaknya ya. Nah, Udah. terlalu sayang. Kurang juga. Ngituin kamu yang lama. Bersama Allah. Kan aku bilang, iya aku bilang, kita harusnya keluar. Udah lapar gimana? Masih?
sayang. Kalau misalkan di kantor kamu atau ada teman kamu, Enggak ya. Aku orangnya kayak gitu. Temen aku juga orangnya kayak gitu, yang kenalin gitu kan. enggak. Kalau ngundang nikahan, kamu ngajak dia. Yang itu mau nikah tapi jauh, kamu tuh jauh rumahnya. Enggak, kalau misalkan kamu ngajak dia. Enggak, mau tadinya mau ngajak kamu, cuman kan mungkin itu aku nggak punya kendaraan itu satu. Emang di mana tuh? William. Pulang sih. Saya itu ngatur aku, kalau aku punya kendaraan aku jemput kamu dari subuh. Kamu Lebih banget dari subuh, andai. Ya kan nikahnya misalkan siang. Ya kan subuh dari subuh emang ke kamu sejam. Ke Cilengsi 2 jam. Ke William. Dewi yang di Cilengsi kan? Bukan, di IPB ke sono lagi. Jauh loh itu. Temen apa? Bayar. Itu si Juni dulu. Oh, dia mau nikah. Ya udah pada umurnya. Dapat apa? Seaku nggak? Apanya? Umurnya. Enggak, pada seumuran semua. Ini kamu gimana? Mengenalkan aku sih. Kalau kayak gitu sih nggak harus kenalin umur kan. Kayak aku juga nggak cari tahu banyak tau nggak. Kayak dia tuh oh ini istrinya udah gitu doang. Kayak yang masing-masing banget. Kalau main gitu, ngerti nggak? Kalau orangnya main cuman sedekat itu pun enggak. Kayak yang tahu aja oh dia ini. Karena kuliah pernah bareng aja. Iya, kuliah barengnya kayaknya aku baru semester akhir. Sebelumnya aku kuliah pulang karena dulu tuh aku minder, masih ada rasa marah. Kenapa gue udah berhasil masuk ke sini tapi nggak ada uang? Jadi kita ngerti nggak? Masih yang punya anger kayak gitu, masih punya anjir kalian tuh sebenarnya nggak setara sama gue nih lulus kampus ini loh, kayak gitu ngerti nggak? Kalau kalian di sini karena pilihan, gue di sini tuh bukan karena pilihan, karena keadaan, ngerti nggak? Gitu. Pokoknya ada kan di kelas gitu so pinter gini besok aku belajar ini. Perdebatin sampai mati. Lu tuh nggak ada apa-apaan kayak ya aku masih dengar. Sudah. Sholat. Sekolah di mana yang paling atas lagi? Hah? Madu. Ada gitu. Di mana? Oke, kalau kamu mau tahu aku sebenarnya aku mirip-mirip sama ayah, egonya tinggi gitu. Tapi ego aku tinggi itu bukan ke orang, tapi ke pride gitu kan. Tapi pride bukan Tapi kayak usaha kamu, Enggak. kamu ceritain hampir mirip sama Ingrid kamu kali ya? enggak, tapi pride itu bukan percaya ayah kayak gua kaya nih, enggak, aku enggak kayak gitu kayak aku enggak Ya kalau kamu kayak gitu aku nggak mau. enggak gua kaya nih, tapi lebih ke kayak gua dulu bisa ngerti nggak? Cuman yang kayak kebuktian gitu doang kan kayak oh abis ini terus gua harus didengerin sama semua orang karena gua udah punya ini kan, kayak gitu kayak sombongnya nah, itu aku tuh lumayan sombong. Ini kamu jarang melihat gitu. Bukan kayak anjir ini bisa anjir ngerti nggak? Sombongnya masalah ke diri sendiri kan? Coba. Apa Aku kamu tuh ngomong ke sering orang? aku enggak dalam hati aku berarti Iya, betul.
kamu kayak memotivasi diri kamu kan, bukan kayak gue tuh punya ini loh ke orang-orang. Ya itu nggak apa-apa lah buat motivasi kamu. Bukan kalau lebih kayak itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalau gue serius lebih kan sering aja kayak gitu-gitu. Jadi sombong aja bukan sombong kayak gitu. Sombong sih. Tapi karena menurut aku sombong tuh penting kalau biar kamu tuh punya rasa nggak mau kalah gitu kompetitif. Pas sombong sih kali kompetitif. Enggak, tapi aku tuh sering ngerasa kayak biar kalian tuh pada kroco-kroco jangan nggak kalau ada orang sombong depan aku terus aku kayak itu kayak apa gitu. Aku juga gitu, cuman ya udah di depannya cuma iya aku nggak bakal ngebalesin dia. Enggak, kalau aku tuh langsung kayak Ngebalesin enggak, kalau misalkan dia udah kayak atau nggak sesekali aku ada energi lebih kayak masih paham ya. kayak waktu itu si Ulia. Dia kan emang cukup kaya, ya kaya lah kan. Dia Kalau aku bukan yang kayak gitu, kayak misalnya dia banyak gaya apalah itu. Terus ini kayak yang aku bilang waktu kuliah kan banyak yang banyak yang anak-anak yang itu yang ini gua kumlot gini nggak suka sih ya. Yang kumlot terus gini gua pinter gini terus gitu gini terus yang ada yang kayak teman-teman aku yang kayak di bodoh-bodohin gitu lah kan dia ini nggak ada apa-apanya. So aku belajar gitu. Nah lu kan nggak ada apa-apanya kan. Kayak gitu. Jangan sombong. Bagus lah kayak gitu. Ya nggak juga, jadi sebenarnya di dalam diri aku ya kadang ya sombong itu kan ya kamu senyumnya senyum awkward ya. Bayar Foto dulu. gimana? Ini Susah jauh. Jauh. enggak. Agak jauhan, aneh kalau terus itu. Taruh dulu. Nah, ada lala. Ya, aku belum bergerak. Lambat. Aku sih kamu monyong. Aku siap dulu. Mengikuti gaya kamu. Ya? Force head momen. Kenapa emang? Itu kenapa? Itu ya Allah tidak baik, aurat. Udah ya, asik. Kamu? Sekali lagi. Aku suka kamu nyengir. Berapa ya? Enggak, 300.